Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sini dengan isu-isu terkait perekonomian terkini yang sering terjadi di masyarakat gitu kan. Oke, pada pembahasan kali ini di sini kita akan membahas seputar wakaf. Ya, otomatis semua udah pada tahu lah ya kayak apa sih itu wakaf gitu. Terus kayak wakaf pasti udah gak asing gitu kan telinga kita gitu. Nah, tapi di sini berbeda teman-teman. Wakaf bukan sekedar wakaf biasa gitu kan. Biasanya kan kayak muncul gitu pertanyaan kayak apa sih yang dimaksud dengan wakaf produktif gitu. Wakaf produktif itu seperti apa? Apakah itu bisa terjadi di wakaf uang? Lalu apa kriteria usaha yang menjadi tempat investasi dari wakaf uang? Nah, itu hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di masyarakat gitu kan mengenai wakaf produktif. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan gitu kan wakaf produktif itu seperti apa sih, baik menurut syariah, menurut DSN MUI, menurut standar internasional AWIFI, bahkan makosid syariahnya akan kita bahas. Oke? Lanjut, di sini sedikit menjelaskan mengenai wakaf produktif gitu kan. Nah, sebenarnya setiap aset wakaf yang diterima oleh nazir itu harus menjadi wakaf produktif, teman-teman. Jadi, maksud produktif di sini ialah setiap aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan sehingga menghasilkan. Nah, menghasilkan apa nih gitu kan, sehingga harus menghasilkan benefit atau manfaat yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk si penerima wakaf. Nah, kesimpulan ini berdasarkan hadis, makosid, maslahat, dan peraturan perundang-undangan. Jadi wakaf produktif ini tuh nggak sembarangan arti gitu ya, maksudnya nggak sembarangan kesimpulan kita ambil udah dari berbagai macam sumber yang insya Allah udah pasti terpercaya gitu kan. Jadi wakaf produktif itu adalah wakaf yang istilahnya itu yang apa sih, yang dapat dikembangkan atau yang manfaatnya itu boleh diambil atau emang harus diberikan kepada orang lain atau mustahik si penerima dari wakaf seperti itu. Nah, bedanya apa sih gitu kan dengan wakaf-wakaf biasa atau dengan sedekah atau zakat dan yang lain-lainnya gitu kan. Jadi teman-teman, di antara nilai strategis wakaf ialah kalau infak, sedekah, dan zakat hanya diperuntukkan untuk mustahik dan dibagi terus habis gitu. Nah, sedangkan wakaf itu sebaliknya. Intinya itu harus tetap dan manfaatnya dibagikan untuk mustahik. Nah, di sini perbedaannya tuh udah jelas ya. Kalau misalkan perbedaan dari zakat, sedekah, wakaf itu emang untuk dibagikan kepada mustahik si penerima zakat. Akan tetapi itu habis. Maksudnya habis ya udah emang untuk mereka aja gitu. Tapi kalau misalkan wakaf produktif itu dibagikan kepada mustahik, tapi itu tuh yang bermanfaat gitu. Bisa bermanfaat untuk si mustahik sendiri atau untuk orang lain. Misalnya contohnya seperti apa gitu kan. Nih, misal contohnya tuh seperti ini. Contohnya itu misal gini ya, si A bersedekah senilai 100 juta melalui lembaga amil zakat. Nah, maka uang tersebut diambil mustahik dan dibagi habis untuk mereka gitu kan. Sedangkan wakaf, nah jadi sini niatnya si A ini ingin mewakafkan uangnya senilai 100 juta melalui nazir, maka uang tersebut tidak boleh dibagi habis kepada para mustahik, tetapi harus menjadi aset produktif dengan cara diinvestasikan atau diberikan aset tidak bergerak sehingga benefit atau manfaat bisa dinikmati oleh mustahik secara berkelanjutan tanpa menghabiskan pokok aset wakafnya. Nah, jadi di sini udah cukup terlihat jelas ya teman-teman gitu kan. Contoh dari wakaf produktif sendiri itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau perbedaannya dengan zakat, zakat, infak dan sedekah, ya udah emang harta itu habis untuk para mustahik gitu kan. Cuman kalau untuk yang wakaf produktif ini, ya dia habis maksudnya dia tuh nggak ada habis-habisnya gitu. Kenapa? Karena emang kita tuh menginfakkan sebagian harta kita emang untuk kepentingan, untuk maslahat, untuk manfaat yang intinya itu tuh produktif gitu. Kayak misal ada orang yang mewakafkan uangnya untuk pembangunan sekolah, untuk pembangunan kayak jalanan atau pembangunan tempat-tempat umum lainnya gitu. Seperti itu teman-teman. Ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza matal insana inqata'a amaluhu illa min thalathatin min shadaqatin jariyah wa ilmi
wa ilmi yuntafa'u bihi wa walidihi sholih yad'u lahu. Nah, yang artinya gitu kan. Nah, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Apa coba? Nah, 3 perkara ini yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh dan soleha. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini udah dijelaskan juga teman-teman menurut hadis gitu. Menurut hadis Rasulullah gitu bahwasanya ada 3 perkara yang ketika kita sudah wafat itu tidak terputus gitu kan. Kalau kita meninggal biasanya amal-amalnya udah putus, kayak sholat, puasa, semuanya udah putus kan. Cuma sini ada 3 amalan yang gak terputus. Nah, 3 amalan ini adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan apa yang terakhir tadi, dan doa anak yang soleh-soleha. Nah, di sini kita bahas di poin pertama, sedekah jariyah. Apa sih keterkaitannya dengan wakaf produktif ini? Nah, wakaf produktif itu kan intinya itu kita itu memberikan sebagian harta kita untuk kepentingan umat gitu kan, untuk kepentingan maslahat gitu. Nah, keterpautannya dengan hadis tersebut dijelaskan bahwasanya itu sedekah jariyah. Sedekah jariyah ialah sedekah yang manfaatnya itu dapat dirasakan oleh orang lain. Jadi semisal pun kita nanti wafat gitu kan, tapi sebelum wafat kita sudah istilahnya menginvestasikan atau mewakafkan harta kita untuk kepentingan umum, misal kayak untuk membangun pendidikan, membangun kayak misal TPA gitu. Nah, walaupun kita udah wafat nih, ilmu kita akan tetap ngalir. Karena apa? TPA itu akan menjadi sarana bagi mereka untuk belajar. Otomatis ya kita juga dapat pahala dong gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga bisa masuk nih dalam poin kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Apalagi kalau bisa ditambah sebelum kita wafat, kita tuh mengajar di sana kayak gitu, kita mengabdi gitu kan di sana. Ya, jadi ilmu kita itu bakal bermanfaat buat mereka. Apalagi kita ngasih ilmu ke mereka, ntar mereka ngasih lagi ilmu ke yang lain-lain. Wah, tambah itu mengalir. Jadi kayak saling berkaitan, berkontinu kayak gitu teman-teman. Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Jadi kembali lagi ya, di sini nazir itu diharuskan untuk mengembangkan atau mengelola dana dari wakaf tersebut sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya gitu kan. Kayak misal ada orang yang mau wakafin sebagian hartanya untuk pembangunan rumah sakit gitu. Nah, si nazir ini ya udah emang harus sesuai gitu kan, yang peruntukannya dia harus membangun untuk rumah sakit itu, jangan diselewengkan atau jangan disalahgunakan gitu. Misal ini ada orang ingin mewakafkan gitu kan, mewakafkan tanahnya untuk rumah sakit, tapi sama si nazirnya diselewengkan, malah dibikin kayak untuk misal kayak untuk lapangan lah atau untuk bermain, intinya yang tidak sesuai dengan peruntukan di awal kayak gitu. Jadi udah jelasin ya dalam fatwa, maksudnya dalam standar syariah internasional atau WIFI, bahwasanya wakaf uang terutama itu harus jika ingin investasi terus memenuhi beberapa kriteria. Kayak yang pertama, harus dalam lembaga atau badan usaha yang itu prinsip syariah, misal kayak bank syariah atau sukuk syariah kayak gitu-gitu, dan yang minim kerugian. Biasa kayak ada muncul juga nih, terus wakaf produktif itu bisa kemana aja, terus kita bisa mengelolanya atau dikembangkan tuh ke dalam apa aja sih gitu kan. Jadi di sini untuk pengelolaan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan atau perkantoran, bahkan sarana pendidikan, pun juga sarana kesehatan dan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi udah jelasin ya teman-teman, wakaf produktif itu sebenarnya itu mudah dan banyak banget manfaatnya gitu. Jadi gak cuma kita sekedar wakafkan harta kita semata-mata lalu dikasih ke orang terus habis gitu, enggak. Tapi kalau wakaf produktif itu kita itu mewakafkan harta kita ya untuk kepentingan umat, untuk manfaat bersama gitu kan. Nah, jadi untuk kesimpulannya di sini bahwasanya kita itu
lebih baik untuk mewakafkan sebagian harta kita untuk hal-hal yang produktif, misalnya sudah saya sebutkan tadi gitu. Oke, dan di sini untuk teman-teman gitu kan, maksudnya yang masih bingung nih pada mau kuliah di mana gitu kan, dan kalian yang terutama memiliki basic misal pondok pesantren, nah di sini saya akan sedikit merekomendasikan gitu kan sebuah kampus yang dimana kampus ini tuh emang kampus tempatnya para juara gitu kan bisa dibilang, dan emang pakarnya ekonom Robani itu berasal dari kampus ini. Ya, bener banget. Jadi, kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Stay SEBI. Nah, buat teman-teman yang penasaran, terus kayak pengen tahu di Stay SEBI itu ada prodi apa aja, terus alur pendaftarannya, persyaratannya apa aja, nanti boleh ya ini dicek di link deskripsi di bawah. Nanti akan saya tuliskan di bawah juga. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata gitu. Syukron. Wassalamualaikum.